Alhamdulillah kemarin agak lumayan karena yang tahun ini itu rata-rata bisa mencapai 1 sampai 2 ton kemarin. Saya sendiri selaku masyarakat FP9 itu kalau ada yang menggarap lahan yang tidak digarap oleh pemiliknya, itu saya sangat senang sekali karena yang jelas pertama kita punya tetangga lagi, Ya. yang kedua lahan jadi bersih. Pak, dari yang pertama kali datang tahun 2013 Ya. sampai sekarang berkurang berapa orang warganya, Pak? Sudah berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Jalan 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun itu dari tahun 2013 berarti. 2013 Iya. bulan 11 tanggal 23 kalau nggak salah. Panjang juga ya perjuangannya Ya, hingga akhirnya lumayan. bisa di sini, Pak, ya. Lumayan. Kondisi awal-awal ketika datang ke sini gimana, Pak? Ketika datang ke sini ya yang jelas masih ini apa namanya? Masih belukar. Masih belukar ya? Masih belukar. Masih belukar waktu itu, Pak, ya? Ya, masih belukar waktu itu. Terus sudah biasa pasang begini atau gimana? Iya. Lebih sudah. tinggi yang kemarin atau gimana? Sama aja? Kalau pasang ini lebih tinggi yang sekarang. Oh, lebih tinggi yang Tahun sekarang ya? 2020 kemarin air itu mulai tinggi. Oh, begitu Ya, ya? karena pada waktu kita datang ke sini itu kuku jalan itu tidak pernah acap. Nggak pernah acap ya? Ya, sekarang kuku jalan itu acap semua. Bahkan jalan lingkungan SP9 ini banyak yang digenangi air ketika pasang besar. SP9-nya ada berapa RT sih, Pak? Ada 10 RT. Oh, 10 RT ya? Digabung dengan SP8 atau gimana? Enggak. Sendiri ya? SP9 aja ya. Yang paling andalan pertanian di sini apa, Pak? Di sini yang paling andalan sayur, bawang pre terutama. Bawang pre ya? Oh, berarti hampir sama dengan wilayah-wilayah lain ya, di Ya. Tanjung Buka ya? Iya, semuanya padi juga ya? Padi. Saya tadi sempat lihat di beberapa tempat di SP9 ini kelapanya ini cukup subur, Pak ya. Ya, kalau Buahnya kelapa banyak. memang bagus. Tinggal perawatannya aja sih sebenarnya kalau kelapa itu. Kalau dari segi pemasarannya gimana, Pak, sejauh ini? Bagus kalau kelapa. Bagus. Di Tengkulak dihargai berapa, Pak? Di Tengkulak itu kalau kelapa tua itu harganya kisaran 3.000 sampai 3.500. Tapi kalau untuk yang kelapa muda itu 4.000, 5.000. Kendalanya kalau nanam kelapa di sini apa sih, Pak? Sebenarnya kendalanya tidak ada kalau untuk kelapa karena kelapa ini tanaman yang cukup kuat sebenarnya. Dengan zat asam ya? Ya, dengan zat asam, dengan air pasang, kelapa ini cukup kuat. Contohnya ya seperti ini. Ini kalau sebentar lagi lah jam 7 gitu air itu sudah menggenangi. Ini sekitar setengah meter air di sini. Setengah Di bawah meter ini. ya? Iya, setengah meter di bawah Wow. rumah ini. Berarti nggak bisa pelihara ikan dong di sini, Pak? Ya sebenarnya bisa sih, tapi ya kita harus pakai tanggul. Ada di sini yang pelihara ikan, Pak? Ada. Oh, banyak juga, Pak ya? Tempatnya Pak Alek yang paling Yang paling banyak. cocok ikan apa sih, Pak, sini? Lele di sini sama Lele? ini apa namanya? Patin. Patin ya? Ya. Kalau seperti nila dengan apa namanya satunya nih yang biasa besar ini, gurame Gurame. gimana? Kurang bagus. Karena dari Dinas Perikanan itu dulu pernah juga diberikan bibit nila, diberikan bibit ikan mas, itu tidak ada yang berhasil. Mungkin karena salinitasnya masih tinggi ya, kadar garamnya masih tinggi ya. Begitu. Jadi yang paling cocok yang lele itu, Pak ya, sama Lele yang paling bagus sama Patin. patin. kalau baung nggak bisa dikembangkan, Pak ya? Baung itu susah dikembangkan. Susah ya, bagusnya dari alam aja ya. Ya. Bapak Ketua RT ya? Ya. Nah, biasa nggak sih, Pak, dengar keluhan-keluhan dari warga terkait gagal panen seperti itu dalam beberapa tahun terakhir? Oh, banyak sekali. Oh, banyak, Pak ya? Banyak sekali keluhan dari masyarakat yang gagal panen. Makanya masyarakat SP9 itu rata-rata tanam padi itu hanya setahun sekali, itu pun tidak serempak. Tidak serempak karena itu tadi tingkat keberhasilan itu tinggi sekali untuk di SP9. Apa penyebabnya, Pak? Apakah dari bibitnya, apakah dari pupuknya yang tidak tersedia, atau apakah dari lahannya, Dari lahannya yang jelas. Lahan sini kondisi tanahnya ya? kondisi tanahnya yang jelas, struktur tanah yang ada di SP9 ini jauh beda dengan tanah yang ada di wilayah-wilayah yang sudah lama kan begitu. Jadi kalau di wilayah-wilayah yang sudah lama itu biasanya air itu bisa dikendalikan oleh manusia, tapi di sini tidak. Di sini ini manusia itu masih dikendalikan oleh air kan itu. Oh, gitu ya. Ya.
Kalau pendidikan anak-anak di sini gimana Pak sejauh ini? Sejauh ini kalau untuk PAUD sama SD ada tersedia di SP 9, tapi untuk SMP kita masyarakat SP 8, SP 9 ini masih ke Slimo sana. SMA, SMK? SMK itu yang ada hanya di kilo 12 sama yang di dekat Capil itu SMK berapa itu? Oh gitu ya. Ya, untuk SMK. Kalau untuk SMA ada di Slimo 1. Oh yang SMA 2 itu Pak ya? Ya. Oh gitu ya. Berarti harus perjuangan juga Pak kalau misalnya dari SP 9. Karena saya tadi dari sana itu cukup panjang ya. Kondisi jalannya seperti itu apalagi kalau hujan. Ya. Terus gimana mensiasati? Sebagian orang tua di sini apakah mengkoskan anaknya di dekat sekolah atau Ya, gimana? sebagian mengkoskan anaknya, sebagian juga ada yang pulang pergi. Pulang balik ya? Ya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong belajar dari rumah, otomatis kan di sini susah sinyal Pak ya? Ya. Ada nggak sih Pak yang sering ngeluh juga tuh Pak? Susah sinyal jadi nggak belajar. Ya yang lu sih ada, cuman ya anak-anak itu rata-rata kalau pas ada pelajaran itu kadang mereka ramai-ramai cari sinyal. Oh gitu. Ya, kadang pergi ke tambangan sana kalau memang toh sinyal di sini susah pergi ke tambangan. Oh ya, jadi mereka jadi kreatif juga ya. Ya, Gitu. Cuman ya itu kita sebagai orang tua itu selama musim corona ini kita itu susah mengontrol anak itu susah. Katanya belajar cari sinyal tahu-tahu main. Nah, itu dia. Minta dibelikan paket ternyata pakai main game gitu ya. Itu. Kemarin Pak, ini mungkin bahasnya ringan-ringan Pak. Kemarin dari apa Pacitan kemarin sudah sama anak atau masih Sudah sama sudah anak. ya? Ya. Berapa Pak? Sudah 2 anak saya Sudah dari dua. sana. Oh ya. dari sana yang sudah ada 2 ya? Sudah ada 2. Yang satu itu umur 1 tahun ini, yang berenang masih ini. kecil dulu ya. Terus yang kakaknya dulu kelas 3 SD. Kelas 3. Sekarang kakaknya kelas 1 SMK. Dari anggota warga Bapak di sini ada juga nggak sih yang mohon maaf akhirnya menyerah gitu? Pak saya pulang aja Pak udah nggak tahan misalnya gitu. Banyak. Bukan banyak hanya juga dari ya? warga sini, banyak sekali masyarakat itu yang tidak betah tinggal di SP 9. Banyak sekali. Ya karena yang masalah-masalah yang Bapak Ya. sampaikan tadi itu ya. Iya. Susah tanaman tumbuh dan sebagainya. Iya. Tapi saya melihat ada juga warga yang sudah sedikit lebih maju, Pak. Apakah itu memang warga trans juga atau warga lokal yang memilih tinggal di sini? Itu ya warga transmigrasi, tapi itu lokal. Oh, Itu gitu. transmigrasi lokal. Rata-rata mereka-mereka yang sudah lebih maju ini mereka rata-rata mempunyai tambak kan begitu. Oh, gitu. Dan sekaligus tinggal di sini ya. Ya, betul. Saya lihat ada beberapa rumah yang sudah di-upgrade. Ya. Bapak, saya perhatikan tadi. Itu oh gitu ya. Jadi memang warga trans lokal yang juga punya tambak ya. Ya. Terus yang kelapa yang sudah berhasil di sebelah sana tadi? Kalau yang ada sarang waletnya di sini itu punya warga dari Pacitan juga. Oh, dari Pacitan. Ya. Itu kalau yang di belakangnya itu warga lokal. Di belakangnya. Sekalipun sekalipun kelapa ini bisa tumbuh subur sini, tapi tetap harus ada perawatan juga saya perhatikan Pak ya. Karena banyak juga yang tidak berbuah kalau tidak dirawat ya. Yang namanya tanaman itu apapun jenisnya itu harus dirawat. Kalau tidak dirawat ya cuma tumbuh aja, tapi dari segi ini penghasilan mungkin ya kurang. Kita boleh jalan-jalan nggak Pak keliling-keliling rumah Bapak? Boleh, kita siap, lihat-lihat. monggo. Mau lihat-lihat apa? Ya, gini keadaannya Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kita lihat kita ke sana dulu kayaknya Pak ya. Ini lahannya seperti ini. Nah, lahannya seperti ini. Hup. Masuk angin nanti. Kalau di sini anak-anak tetap ini ya, tetap bahasa Jawanya tetap kental ya. Bahasanya tetap kenal aja. Oh, Karena gitu. di sini itu campur kan, ada Bugis, ada Jawa. Oh gitu ya. Jadi kalau masalah bahasa sehari-hari itu tergantung mereka ketemu sama siapa kan begitu. Ketemu sama anak-anak Bugis ya mereka pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika main dengan anak-anak Jawa, mereka juga berbahasa Jawa. Kita boleh turun Pak, gimana Pak? Silakan. Ya, jadi ini rumah Pak Agus, sekaligus ketua RT di sini ya. Ya, Tadi saya perhatikan Bapak juga ini ya, sedang memperbaiki jembatan atau apa tadi? Ya itu jembatan gilingan padi. Oh, ini ada pintunya. Ya, Ada- karena ayam masuk semua. Oh gitu. Ya. Ini harus ditutup lagi kayaknya. Nggak usah. Oh enggak. Oke, jadi paling cocok memang pelihara ayam sini Ya. Pak ya. Tapi ayam enggak mati Pak kalau lagi apa? Enggak, mereka sudah hafal situasi pasang ini. Jadi kalau kondisi pasang
ayam-ayam itu naik semua ke kandang. Oh begitu. Naik semua ke kandang. Jadi ini kandangnya Pak ya. Hmm. Oh walaupun itu tidak malam ya. Ya, Jadi kalaupun Bapak ambil bibit ayam dari luar bisa jadi tidak mengikuti pola seperti itu ya. enggak, Oh, enggak. jadi emang sudah ayam di sini sudah ayamnya cerdas-cerdas berarti. Becek, enggak usah ke belakang mungkin. Itu di belakang itu apa itu Pak? Paling ujung sebelahnya kelapa itu Pak. Ini rumput kemarin baru habis saya semprot itu mau tanam padi. Oh gitu. Ya, mau tanam gadu. Kondisi tanahnya seperti ini Pak ya. Seperti ini. Sekilas terlihat sangat subur Pak ya. Ya, sekilas sangat subur, tapi Asam. ketika kita tanami itu susah sekali hidupnya. Susah sekali ya. Ya. Dan tidak ada pilihan lain selain padi kayaknya Pak. Tidak ada pilihan lain. Kalau yang sebelah sini, kalau yang satu RT ini susah kalau bukan padi yang ditanam. Oh begitu ya. Ya, Mhm. kelapamu susah. Lama hidupnya kelapa ini di sini. Iya. Hidup sih hidup tapi lama. Ini saya kepo nih Pak. Ini soal apa namanya bantuan pemerintah. Ini kan Iya. sudah berapa tahun Pak tuh? 8. 8 tahun. Itu masih ada bantuankah dari pemerintah untuk menunjang bila mana ada gagal panen atau juga hal-hal yang lain untuk Kita warga? kalau bantuan dari pemerintah itu kalau dari Dinas Pertanian itu yang jelas itu kita mendapatkan bibit-bibitan seperti padi, terus bibit-bibit hortikultura, pupuk, obat-obatan. Kita setiap tahun itu dapat bantuan dari Dinas Pertanian baik kabupaten maupun provinsi. ya. Tinggal kita aja melobi ke sana apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan gitu Ya, ya. kita bikin proposal, kita ajukan ke sana. Begitu juga mesin Alsintan itu kita ajukan juga ke Dinas Pupuk Pertanian. gimana Pak? Pupuk alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Ketika musim padi, jadi pemerintah Kabupaten Bulungan maupun provinsi itu mengucurkan bantuan berupa bibit padi itu beserta saprodinya, Iya. seperti obat-obatan. Ada nggak pupuk. persyaratannya Pak untuk mendapatkan itu? Kalau misalnya tidak pernah nanam ya tidak dapat gitu. Atau Ya, persyaratannya harus ditanam karena Harus ditanam. ya karena bantuan pemerintah ini memang harus kita tanam. harus tanam. Jadi kalau Ya. misalnya lahannya terbengkalai ya Ya. kemungkinan tidak bakal dapat ya Pak. Iya. Karena yang menentukan itu nanti kan CPCR, calon petani, calon lokasi. Oh, Jadi ketika gitu. lokasinya tidak digarap ya pemerintah ya tidak mungkin ngasihkan bantuan kan begitu. Oh iya masuk akal Pak ya. Hmm. Oke, jadi ya kondisinya seperti ini Pak. Oh, padi kemarin padinya gimana Pak? Berhasil atau gimana? Alhamdulillah kemarin agak lumayan karena yang tahun ini itu rata-rata bisa mencapai 1 sampai 2 ton kemarin. Ya memang kalau kita bandingkan dengan di Pulau Jawa sana jauh sekali. Masih karena, jauh ya? Ya jauh karena di Pulau Jawa sana kalau yang namanya 1 hektar itu bisa sampai 6-7 ton. Nah, tapi kalau di sini Belum bisa jauh, ya? belum bisa. Masih perlu ada pengolahan Ya, lahan terus-menerus ya. betul. Kalau misalnya apa namanya kira-kira apa terobosan yang besar kira-kira yang bisa mengubah pola tanam di sini Pak kalau Bapak perhatikan? Yang pertama yaitu yang jelas pengolahan lahan. Pengolahan Yang jelas. lahan. Karena lahan di sini itu ya masih bisa dikatakan itu masih lahan asli lah, belum pernah kita olah. Adapun yang mengolah lahan 1-2 itu ya hasilnya masih gitu-gitu aja. Jadi kalau menurut saya ya itu pengolahan lahan, terus pola tanam. Kadang petani ini nanamnya kan asal-asalan. Nah itu, terus kekompakan itu juga sangat menunjang. Jadi mungkin seperti apa namanya perbaikan drainase itu juga salah satunya Pak ya. Lalu kemudian pengolahan lahan dengan mesin-mesin yang lebih modern gitu Pak ya. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal seperti itu. Biasanya yang akhirnya pulang itu Pak menjual lahannya kah atau gimana? Rata-rata mereka meninggalkan lahannya. Oh jadi statusnya masih lahan mereka? Masih lahan mereka. Karena lahan itu sudah statusnya kan sudah sertifikat. Jadi ketika sertifikat keluar mereka banyak yang pulang ke Jawa. Meninggalkan sekaligus juga dijual berarti? Enggak, masih ditinggalkan gitu. Oh begitu ya. Artinya mereka sudah ada jaminan itu sudah punyanya jadi mereka pulang lagi. Tapi ada juga nggak sih yang ke kota gitu? Ada banyak. Oh gitu. Yang bekerja di Tanjung Selor juga banyak. Oke. Jadi ketika mereka di sini itu tidak ada kegiatan misalnya tanam padi atau tanam sayur, mereka keluar ke Tanjung Selor. Ya ada yang kerja di bangunan, kalau ibu-ibu ada juga yang kerja di rumah tangga. Ada nih misalnya ada warga gitu, entah itu warga Kalimantan Utara atau juga mungkin di luar Kalimantan Utara, mereka kemudian tertarik untuk menyewa lahan untuk menanam padi. Itu kira-kira memungkinkan nggak Pak? Ya kalau menurut saya memungkinkan aja. Meminjam lahan Ya. warga gitu? Ya memungkinkan aja.
karena lahan di sini banyak yang kosong. Banyak yang kosong ya? Ya, saya sendiri selaku masyarakat RW 9 itu kalau ada yang menggarap lahan yang tidak digarap oleh pemiliknya, itu saya sangat senang sekali. Karena yang jelas pertama kita punya tetangga lagi, Ya. yang kedua lahan jadi bersih. Kalau saya Jadi rame lagi gitu iya, Pak ya? jadi rame lagi. Kalau itu sih saya senang sekali. Pak, dari yang pertama kali datang tahun 2013 13 ya. sampai sekarang berkurang berapa orang warganya Pak? Kalau yang Di RT Bapak? tinggal di sini ini tempat saya itu sekitar 50%. 50%. Dari 28 kakak yang ada di RT saya itu sekarang tinggal 16 kalau enggak salah. Yang setahu Bapak yang paling banyak itu pulang atau gimana Pak? Pulang. Pulang ya? Pulang. Baik Pak. Ya, apalagi yang seperti yang semak-semak begini kan ini warga lokal, jadi tinggalnya di Tanjung. Mungkin komitmen Bapak akan tinggal Pak ya? Maksudnya Bapak akan tetap bertahan Pak ya? Insya Allah. Pernah insya nggak Allah. Pak terbersit dalam benak Bapak, aduh saya udah menyerah kayaknya waktunya pulang? Kalau untuk menyerah kayaknya saya tidak. Oh tidak Saya Pak ya? tidak, insya Allah tidak menyerah. Karena yang namanya kehidupan itu di sana sama di sini itu dimanapun itu saya pikir sama aja. Tinggal kita menjalani. Ya, tinggal kita menjalani, terus kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki itu aja sebenarnya. Kalau yang namanya kekurangan itu manusia itu tidak ada yang pernah cukup, pasti Baik. kurang. Pasti kurang terus ya? Ya, Wah ini saya salut ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. ya. Baik saudara-saudara kita yang ada di Jawa maupun juga yang di Kalimantan. Yang paling penting itu adalah Yang bersyukur paling ya. penting kita bersyukur. Bersyukur Itu dengan aja. kondisi yang ada. Iya. Jadi, walaupun banyak tantangan yang Pak Agus hadapi di sini, tapi tetap Ya. istiqomah ya. Ya, saya Luar tetap biasa. bersyukur karena dalam keadaan apapun di sini saya tetap bertahan. Mantap. Nah, jiwa. yang jelas anak saya kerasan di sini, istri saya kerasan di sini. Karena kalau kita memikir kurang, semuanya itu pasti kurang terus. Iya. Istri Gitu. juga memang dari awal tidak pernah terbersit ya. Pak? Enggak pernah terbersit untuk pindah dari sini. Karena kehidupan itu ya itu tadi. Di sana, di sini, dimanapun itu sama saja saya pikir. Baik, luar biasa. Itu pesan yang menarik dari Pak Agus. Nah ini kan Pak Agus selain sebagai ketua RT, sebagai petani, kadang-kadang ada hobi nggak sih Pak? Seperti mancing atau kegiatan-kegiatan yang Kalau lain? mancing saya hobi sekali, Oh, sekali. Jadi kalau di sini itu mancing itu tidak susah sih sebenarnya. Asal berangkat kita, insya Allah dapat ikan. Gitu Ikan aja. apa biasanya Pak? Yang dapat? Ya macam-macam di sini. Ada ikan gabus, ada ikan tembaring, ada Oh, tembaring Pak ya, mahal ya, tuh. ada ikan jiti, ikan putih itu kan, Wih. ikan gulama, banyak macam-macam. Ada juga patin, ada juga ini sembilang. Dijual atau dikonsumsi sendiri? Kalau saya biasanya konsumsi aja. Heeh. Jadi saya itu mancing sebentar, kalau memang sudah dapat untuk konsumsi sekali ya sudah pulang. Oke, Itu Pak. aja. Oke, ya kita lihat ini ada apa? Acap sudah mulai naik Pak ya. Ya. Ini sudah mulai naik Mulai jam-jam berapa ini? Jam-jam Ini jam 6 ini. jam 6 ini sudah mulai naik acapnya, bisa diperhatikan. Ini akan menutupi semua nanti nih Pak ya. Ya, tutup semua. Ini setengah meter kurang lebih ini. Ini bakal menutupi semua nanti. Jadi Anda bisa membayangkan mungkin yang di Pulau Jawa bagaimana kehidupan Pak Agus di SP9 Tanjung Buka ini harus berteman dengan pasang surut air laut ya. Ya, pasang surut air laut. Di beberapa hari terakhir ini kayaknya lagi tinggi-tingginya Pak. Ya, ini baru 2 hari sih. Baru Oh, 2 hari aja. 2 hari ya. Baru 2 hari. Dan secara instingnya akan mengikuti ayam-ayam ini akan naik ke atas nanti ya. Walaupun tidak sedang Walaupun tidak malam, Tidak tapi malam. ketika air naik, ayam juga ikut naik ke kandang. Mungkin ada pesan-pesan buat buat teman-teman Bapak yang ada di sini, baik sesama dari Pacitan sama dari Jawa yang masih berjuang saat ini Pak. Kalau pesan saya untuk teman-teman yang dari Pacitan, ya ayolah kita bareng-bareng tinggal di SP9, jangan melirik ke sana ke sini, karena dimanapun kita tinggal itu saya pikir sama aja, tergantung kita menyikapi dan bagaimana cara kita mensyukuri aja.